Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Falisnia Zari dari SMK Al-Mu'tadin. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang transaksi bisnis dan persamaan dasar akuntansi. Di video ini, saya akan menjelaskan transaksi bisnis itu apa, kemudian saya akan masuk pada persamaan dasar akuntansi, dan terakhir kita akan membahas tentang analisis transaksi bisnis tersebut. Silahkan disimak ya. Kita akan mulai dari menjelaskan apa itu transaksi bisnis. Sebagai sebuah perusahaan atau sebuah organisasi yang orientasinya adalah mencari laba atau keuntungan, nah, perusahaan-perusahaan ini pasti akan menghasilkan barang-barang atau jasa untuk dijual kepada konsumen mereka. Nah, dana-dana yang dihasilkan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan digunakan oleh mereka untuk membayar tagihan-tagihan, membayar gaji karyawan, beban-beban yang lainnya, bahkan juga untuk menyimpan kembali modal atau menambah kembali modal dari perusahaan itu sendiri. Kejadian-kejadian tadi itu berkaitan dengan transaksi bisnis. Apa itu transaksi bisnis? Transaksi bisnis adalah kejadian ekonomis dari suatu perusahaan yang secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan atau hasil operasi dan harus dicatat oleh perusahaan yang bersangkutan. Transaksi bisnis dikelompokkan menjadi dua, yaitu transaksi eksternal dan transaksi internal. Transaksi eksternal merupakan kejadian dengan pihak luar perusahaan, seperti pembelian perlengkapan kepada pemasok, pembayaran uang muka sewa gedung, pembelian mesin-mesin, dan lain sebagainya. Sedangkan transaksi internal adalah kejadian ekonomis yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya seperti transaksi penggunaan perlengkapan, pemanfaatan gedung, penggunaan mesin, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas persamaan dasar akuntansi. Paling tidak, semua transaksi perusahaan itu berpengaruh pada 3 unsur persamaan dasar akuntansi, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Transaksi-transaksi bisnis di sebuah perusahaan paling tidak akan berpengaruh pada 2 atau 3 komponen unsur dalam persamaan dasar akuntansi. Contohnya, jika perusahaan itu mendapatkan kenaikan aset, maka kejadian ini akan berpengaruh pada yang lainnya. Nah, di sini ada 3 unsur, yaitu yang pertama adalah aset. Aset sendiri itu kekayaan atau sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan dan diharapkan memberi manfaat di masa yang akan datang. Aset sendiri berkaitan dengan harta atau kepemilikan. Nah, jadi segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan itu masuk ke dalam unsur aset. Nah, aset sendiri sumbernya ada dari kewajiban dan ekuitas. Kewajiban atau liabilities adalah klaim atas aset tertentu. Bentuk sederhananya dari kewajiban adalah biasa disebut dengan utang. Sedangkan yang terakhir adalah modal atau ekuitas. Nah, menunjukkan hak milik para pemilik dari aset perusahaan yang diukur dan ditentukan dengan menghitung selisih antara aset dan kewajiban. Jadi, aset atau kepemilikan perusahaan atau kekayaan perusahaan itu sumbernya bisa dari sesuatu yang harus dilunasi dengan pihak lain atau yang dimiliki sendiri oleh perusahaan dalam bentuk ekuitas atau modal perusahaan. Selanjutnya, bagaimana melakukan analisis transaksi bisnis itu? Nah, kita gunakan sebuah contoh dari PT ABC. Di sini ada PT ABC membeli perlengkapan kantor sebesar 1.250.000 secara kredit. Transaksi bisnis yang terjadi di sini ada membeli perlengkapan kantor secara kredit. Karena membelinya secara kredit, artinya transaksi ini digunakan secara menyicil. Nah, transaksi ini berakibat kepada perlengkapan kantor dalam bentuk aset bertambah. Karena apa? Karena kita membeli barang tersebut. Karena membelinya secara menyicil atau kredit, berarti muncul yang namanya utang.
Nah, artinya berarti utang usaha kita pun dalam bentuk kewajiban atau liabilities bertambah. Maka kalau kita lihat persamaan dasar akuntansinya, kita masukkan ke dalam rumus aset sama dengan kewajiban atau liabilities plus ekuitas, kelengkapan kantor dalam bentuk aset bertambah sebesar 1.250.000. Artinya di sisi kewajiban ditambah ekuitas pun harus ada yang bertambah. Karena di sini dipengaruhi oleh kewajiban atau bentuknya adalah utang usaha, berarti kita masukkan 1.250.000 dalam bentuk utang usaha di sisi sebelahnya. Bagaimana dengan ekuitasnya? Karena tidak ada berarti 0. Artinya perusahaan menambah aset perlengkapan kantor yang berasal dari utang usaha sebesar 1.250.000. Untuk soal kedua, di sini ada PT ABC membeli kendaraan dinas berupa motor untuk kurir antar senilai 12.750.000 secara tunai. Transaksi yang terjadi di sini adalah yang pertama pembelian kendaraan, artinya aset bertambah. Nah, yang kedua ada secara tunai, artinya berarti pembelian ini langsung lunas, dibayar langsung. Artinya kalau dibayar langsung, uang kita itu dalam bentuk kas di perusahaan itu langsung berkurang. Nah, tapi karena aset ini berkurang, karena kita langsung bayar, berarti ekuitas kita langsung bertambah. Kenapa? Karena kita langsung bayar, berarti kendaraan tersebut menjadi hak milik perusahaan kita. Nah, berarti kalau sudah milik perusahaan, barang tersebut sudah menjadi modal. Jadi modal kita bertambah. Nah, kalau kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi, kita masukkan ke dalam rumusnya. Aset sama dengan kewajiban atau liabilities plus ekuitas. Berarti asetnya di sini yang kita beli adalah kendaraan. Berarti kendaraannya masuk ke dalam kelompok aset sebesar 12.750.000. Nah, kemudian kewajibannya karena kita belinya tunai, berarti lunas, berarti tidak ada kewajiban, dan ekuitas kita otomatis langsung bertambah dalam bentuk modal sebesar 12.750.000. Artinya perusahaan menambah aset atau dalam bentuk kendaraan yang dimiliki secara pribadi karena sudah langsung bayar oleh perusahaan, maka artinya modal kita itu bertambah. Soal ketiga yaitu PT ABC membeli mesin seharga 13.500.000 dari CV Jayabaya. PT ABC membayar 5 juta secara tunai dan sisanya secara kredit. Berarti di sini ada kegiatan transaksi berupa membeli mesin. Nah, pembayarannya dilakukan secara tunai dan secara kredit. Artinya transaksi yang terjadi pertama adalah pembelian mesin. Berarti kalau kita membeli mesin, berarti otomatis aset kita bertambah. Di sini aset kita bertambah, bentuknya adalah mesin. Yang kedua, karena pembayarannya dilakukan secara tunai dan sisanya secara kredit, berarti ada yang langsung lunas dan sisanya masih menyicil. Persamaan dasar akuntansinya, nah berarti asetnya adalah berupa mesin sebesar senilai 13.500.000. Sedangkan kewajibannya di sini ada yang masih menjadi utang usaha. Nah, berapa? Karena baru bayar 5 juta, berarti utang usahanya adalah 8.500.000.
Nah, dan ekuitasnya berupa modal sebesar 5 juta rupiah sesuai yang sudah dibayarkan. Artinya, PT ABC menambah mesin dalam bentuk aset secara tunai sehingga menambah modalnya, dan secara kredit sehingga menambah utang usahanya. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Semoga penjelasan tadi bisa menambah ilmu kalian dan bisa membantu kalian untuk mempelajari kembali pelajaran akuntansi. Semoga bermanfaat. Tetap semangat meski kita harus belajar secara online. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.